Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 6 November 2023 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga hati kita tetap damai, sejahtera, apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan tetap menemani kita selalu. Untuk itu mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita pada hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tawaran Yesus dalam Injil hari ini tentu sangatlah menantang. Tadi Yesus katakan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Tetapi undanglah mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta." Tentu kalau kita mengadakan perjamuan, apalagi pesta, kita pasti mengundang teman-teman kita, anggota keluarga kita, dan juga tentu semua yang di mata kita adalah orang yang dekat dan tentu yang terhormat. Akan tetapi Yesus meminta kita untuk mengundang orang-orang yang miskin, cacat. Nah, bagaimana tantangan ini? Memang pernah ada orang yang mencoba untuk menjalankan apa yang Yesus minta ini. Satu ketika dia sebagai orang yang kaya, yang mampu, mengundang dalam satu perjamuan yang dia adakan untuk orang-orang miskin, orang-orang cacat di rumahnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang miskin, orang-orang kecil ini, ketika mereka datang ke rumahnya yang begitu indah dan megah, mereka merasa risih, mereka merasa kaku, mereka merasa kecil hati. Pertama-tama harus melepaskan sandal di depan rumah, lalu kemudian mereka merasa tidak enak hati, kakinya yang kotor, ya, berjalan di lantai yang begitu licin dan indah. Apa yang terjadi? Ternyata perjamuan itu tidak menyenangkan bagi orang-orang miskin itu. Dan akhirnya si tuan rumah yang kaya, dia juga menyadari bahwa memang tidak gampang menjalankan apa yang Yesus minta untuk menjamu orang-orang miskin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tentu bukan itu yang diminta Yesus, bahwa tiba-tiba kemudian dalam rangka untuk kita menjalankan permintaan Yesus, kita tiba-tiba mengundang orang-orang miskin agar supaya kita dapat mewujudkan kebaikan hati kita seperti itu. Di pihak lain, ada orang-orang yang ingin agar supaya apa yang diminta Yesus ini dilaksanakan. Karena itu ada orang-orang yang mampu, kemudian mereka
ketika ulang tahun, ketika ada perayaan khusus yang perlu untuk dirayakan dan dimaknai, kemudian mereka merayakannya di panti asuhan agar supaya anak-anak yang kurang beruntung karena tidak lagi punya orang tua dapat menikmati satu perjamuan yang membahagiakan. Tentu ini satu hal yang sangat bagus. Mereka yang ingin agar supaya dapat berbagi sukacita dan kebahagiaan pada hari ulang tahun, pada hari ulang tahun perkawinan dan seterusnya, sehingga orang lain khususnya yang kecil bisa berbahagia. Dan betapa bahagia ya kita dapat merayakan itu di panti asuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, yang baik di sini adalah kita berusaha untuk mencoba untuk berbagi kasih, dan itu yang Yesus harapkan dari kita, agar supaya kemurahan hati Allah menjadi kemurahan hati kita tanpa memandang siapapun dia. Dan jangan pernah meletakkan sukacita dan kebahagiaan kita dari apa yang hebat, yang luar biasa yang kita buat. Akan tetapi yang paling penting adalah bahwa kita bahagia karena kita bisa menjadi orang yang murah hati, yang baik hati. Dan kita tahu Paulus mengingatkan kita bahwa kemurahan hati itu adalah buah-buah Roh Kudus. Sehingga ketika kita bermurah hati, membantu orang lain, berbagi kasih, itu tidak lain adalah tanda cinta Tuhan yang menggerakkan hati kita dalam Roh Kudusnya agar kita mau berbagi. Memang sangat romantis kalau kita dengar atau kita coba untuk bermurah hati, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa seringkali terjadi bahwa akhirnya kita berusaha untuk menahan diri dari memberi. Misalnya ketika kita lewat di jalan, ada pengemis, ada orang buta yang kemudian menjual kacang, tisu yang bagi kita mungkin tidak kita perlukan. Sehingga menahan diri kita untuk hanya sekedar lewat saja. Apalagi ketika ada pikiran-pikiran yang muncul. Waduh, ini bisa saja dia ingin menipu kita. Berdusta sebenarnya dengan menggunakan pakaian pengemis. Kalau dia buta, kita ingin perhatikan apakah dia benar-benar buta atau sebenarnya hanya pura-pura buta. Seperti itu. Sehingga kemudian kita berpikir, wah ini juga orang-orang buta ini ditaruh oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari cacat mereka. Nah, biasanya pikiran-pikiran itu yang muncul. Akan tetapi Yesus ingin agar supaya apapun yang kita lihat, apapun yang terjadi, hati kita tetap hati yang murah, yang mau selalu untuk memberi. Maka sekalipun muncul pikiran-pikiran seperti itu, kiranya hati nurani kita tetap bersuara. Roh Kudus mendorong kita, sekalipun kita ditipu, sekalipun kita dibodohi, akan tetapi yang penting saya mau memberi. Sehingga dengan demikian hati kita merasa damai, hati kita merasa bahagia, karena kita dapat menunjukkan kemurahan hati Allah bagi sesama yang membutuhkan. Mereka menipu, mereka mendustai kita dan seterusnya, itu urusan mereka. Yang penting kita tetap bermurah hati kepada orang lain, peduli dan mau berbagi kasih. Dan itulah yang menjadi sukacita kita yang besar. Karena Yesus telah menunjukkan bahwa kemurahan hatinya membawa keselamatan untuk siapa saja, untuk semua orang. Semoga kita mempunyai hati seperti Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, berkat Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa menyertai, menguatkan kita untuk terus bermurah hati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 6 November 2023. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice
edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.